Shalom Alahim, Berahim Habaim. Kita jumpa kembali pada saat ini. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seseorang sekitar tahun yang lalu tentang pengangkatan. Pada masa itu saya menyatakan bahwa gereja Tuhan tidak akan pernah disingkirkan. Bahwa memang benar bahwa tidak ada penyingkiran bagi gereja Tuhan. Ya. Jadi tidak ada ayat satupun yang mendeskripsikan atau menyatakan bahwa gereja Tuhan akan disingkirkan. Tetapi sebenarnya yang benar bahwa gereja Tuhan itu akan mengalami pengangkatan, akan diangkat di awan-awan. Sebagaimana dengan doa-doa kita setelah selesai ibadah, ada doa berkat yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kita sampai pada kesudahan alam, sampai hari Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua dan menjemput kita semua. Jadi keyakinan kita adalah pengangkatan, bukan penyingkiran, karena penyingkiran itu tidak ada ayatnya. Jadi saya ingin menjelaskan pada saat ini tentang istilah penyingkiran yang ada di 2 Tesalonika 2, ya, ayat yang ke-7. Istilah penyingkiran itu adalah pemisahan. Ya. Jadi istilah penyingkiran dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 itu merujuk kepada pemisahan. Jadi akan adanya pemisahan antara gereja Tuhan dan dunia. Jadi disingkirkan di sini berbicara tentang pengangkatan, bukan penyingkiran. Mari kita nyimak ayat-ayat ini. Nah, kita akan melihat apa yang ada di sana, ya, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan bahwa dalam terjemahan baru berkata bahwa secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu disingkirkan, ya, ayat yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa dalam terjemahan baru dikatakan bahwa si pendurhaka itu, ya, akan menyatakan dirinya. Ya, kita semua tahu bahwa si pendurhaka itu berbicara tentang antikris, ya. Dikatakan bahwa kedurhakaan atau kejahatan itu, ya, dalam teks Yunani dikatakan bahwa kejahatan itu adalah satu kejahatan yang khusus, ya, yang TSM, ya, terstruktur, sistematis dan masif, ya. Ini kejahatan yang memang direncanakan dengan baik sekali. Kejahatan itu sudah mulai bekerja, ya, sudah mulai bekerja secara rahasia. Hanya dia yang membiarkan. Ya. Jadi dikatakan siapa dia itu yang membiarkan itu? Sebenarnya berbicara tentang gereja Tuhan, ya. Gereja Tuhan, hanya dia yang membiarkan. Ya. Jadi dia di sini ada satu sistem yang sedang bekerja secara rahasia, dan ada oknum yang lain yang dikatakan di sana itu dia yang membiarkan. Dia yang membiarkan itu berbicara tentang gereja Tuhan, ya. Dan dikatakan bahwa dia yang membiarkan itu, ya, sampai dia yang membiarkan itu disingkirkan, ya. Jadi kalau dalam terjemahan baru dikatakan bahwa ada yang masih menahan dia, ya. Si pendurhaka itu ada yang menahan. Ya. Dan kalau yang menahan itu telah disingkirkan, jadi dikatakan bahwa dalam terjemahan baru itu yang menahan itu disingkirkan. Nah, kalau dalam teks aslinya bahwa membiarkan. Jadi ini ada satu hal yang sangat berbeda, ya. Ada oknum yang di terjemahan lain dikatakan menahan, ya. Tapi yang dalam teks yang lain berbicara tentang membiarkan, ya. Mana yang benar ini, ya? Tapi dalam bahasa teks Yunani dikatakan dia membiarkan, ya. Dia dalam apakah dia membiarkan itu dengan sengaja atau dia membiarkan itu dengan tidak sengaja? Ya, tetapi yang pasti bahwa kedurhakaan itu yang sedang bekerja itu, ya, atau kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif itu yang sedang bekerja itu, ya, di luar kendali daripada gereja, ya, di luar kekuasaan daripada gereja. Kerja-kerja kedurhakaan itu dihambat oleh gereja Tuhan. Tapi gereja Tuhan itu tidak ada otoritas untuk menghentikan kerja-kerja kedurhakaan itu, ya. Kenapa? Karena memang kedurhakaan yang sedang bekerja itu adalah seizin daripada Tuhan, ya, untuk menggenapi semua nubuatan yang akan terjadi. Nah, jadi
eh, jadi bagian daripada gereja Tuhan itu hanya sejauh menahan, ya, sejauh menahan cara kerja kejahatan yang TSM ini, ya, agar supaya gereja Tuhan ini memiliki kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan, ya, memiliki kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Jadi maksud Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada di muka bumi saat ini adalah untuk secepat mungkin, untuk juga secara TSM terstruktur, sistematis dan masif, menjangkau jiwa sebanyak mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Ya, itu maksud Tuhan, ya. Jadi adanya gereja Tuhan di muka bumi ini sampai hari ini tidak dapat memberhentikan, ya, tidak dapat mencegah kedurhakaan yang dikerjakan oleh antikris itu secara TSM, ya, itu diberhentikan, tidak bisa, ya, karena ini adalah nubuatan dan akan menuju kepada penggenapan. Bagian daripada gereja Tuhan itu hanya menahan sebentar, ya. Dan Alkitab katakan bahwa dia yang menahan itu, atau dia dalam teks asli dia yang membiarkan, ya, membiarkan artinya dia yang membiarkan bahwa kejahatan itu tetap bekerja secara rahasia. Dia yang menahan cara kerja daripada antikris ini untuk tidak cepat-cepat mewujudkan tujuannya. Jadi ini belum sampai kepada tujuan si pendurhaka itu, ya, karena ada gereja Tuhan untuk menahan, ya, menahan daripada percepatan daripada antikris itu untuk mencapai tujuannya, ya. Karena kalau antikris sampai mencapai tujuannya, dia berkuasa, ya, dia memerintah, maka tidak ada kesempatan bagi gereja Tuhan. Itu sebabnya memang tidak ada penyingkiran bagi gereja Tuhan. Karena 3,5 tahun masa antikris itu bukan masa tribulasi lagi, ya, tetapi itu masa penghukuman, ya. Sering kali saya katakan bahwa masa antikris itu bukan masa tribulasi. Walaupun masa antikris itu ada tribulasi, ya. Tetapi yang dimaksud dengan masa tribulasi di dalam Matius pasal 24 itu berbicara di mana masa menjelang antikris itu berkuasa. Inilah ayat-ayatnya dikatakan bahwa inilah masa-masa tribulasi bagi gereja Tuhan, ya. Saking dia begitu kuatnya menahan, ya, percepatan laju daripada rencana si pendurhaka itu mencapai tujuannya, ya, semacam persaingan untuk mencari sebanyak-banyaknya pengikut bagi kedua belah pihak, ya. Karena kalau antikris itu sudah mencapai tujuannya, tidak ada kesempatan bagi gereja Tuhan. Nah, inilah kesempatan bagi gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan itu berkarya hari-hari ini, ketika gereja Tuhan itu berdoa menahan laju daripada rencana iblis untuk mencapai tujuannya, kesempatan ini dipergunakan oleh gereja Tuhan untuk berkarya, untuk menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin bagi kemuliaan Tuhan, ya. Jadi dia yang membiarkan itu atau dia yang menahan itu sebenarnya sama saja, tetapi maksudnya adalah kalau dia membiarkan, bahwa si gereja Tuhan ini membiarkan secara rahasia kejahatan itu bekerja, ya. Tetapi dia yang menahan itu, atau gereja Tuhan yang menahan itu, ya, dia yang menahan itu adalah gereja Tuhan, menahan secara terus-menerus, ya, dia menahan secara terus-menerus pekerjaan. Dia menahan secara terus-menerus pekerjaan daripada pendurhaka itu bekerja secara rahasia. Itu maksudnya, ya. Dia yang menahan itu maksudnya dia menahan cara kerja daripada pendurhaka itu, sekalipun secara terstruktur, sistematis dan masif. Dia menahan itu, dia menahan kerja daripada pendurhaka itu. Dia bekerja masih tetap dalam secara rahasia, atau masih dalam terkendali, ya, masih dalam koridor rencana, ya, masih dalam koridor perencanaan, ya. Jadi dia belum punya otoritas untuk ambil keputusan secara masif, ya. Dia belum punya otoritas untuk mengendalikan dunia ini, ya. Jadi inilah rencananya daripada pendurhaka itu untuk menguasai dunia ini secara TSM. Tetapi sebelum sampai kepada tujuannya untuk menguasai dunia ini, dia bekerja secara rahasia. Dan gereja Tuhan membiarkan antikris ini bekerja secara rahasia, ya. Jadi gereja Tuhan di sini berfungsi sebagai garam dunia, ya.
mencegah keburukan lebih lagi terjadi, ya, mencegah pembusukan itu cepat terjadi. Adanya garam itu mencegah pembusukan itu cepat terjadi, ya. Jadi ada pengawetan di sana. Makanya gereja Tuhan adalah garam daripada dunia. Ya, dan gereja Tuhan itu membiarkan, ya, atau dalam terjemahan baru itu menahan. Menahan itu dalam konteks biarlah kerja daripada antikris itu jangan sampai mencapai tujuannya, ya. Dan dalam teks aslinya itu dia membiarkan, artinya dia membiarkan secara rahasia, ya. Gereja Tuhan itu tidak membiarkan antikris itu cepat-cepat mencapai tujuannya. Membiarkan di sini artinya dia menghambat antikris itu untuk mencapai tujuannya. Dan Alkitab katakan dalam ayat yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, ya. Atau dalam terjemahan Yunani kan bahwa waktu itulah si jahat itu akan terungkap. Jadi ketika si jahat itu terungkap, gereja Tuhan itu sudah diangkat, ya, atau sudah disingkirkan. Sudah ada pemisahan, ya. Jadi itulah fungsi daripada gereja Tuhan. Selama gereja Tuhan ada di muka bumi ini, gereja Tuhan yang benar, ya, menjadi penghambat daripada antikris untuk mencapai tujuannya. Tanda-tanda di mana tampuk kekuasaan itu sudah dipegang antikris, ya, atau sudah memasuki masa antikris itu adalah gereja Tuhan sudah mengalami pengangkatan. Ya, jadi tidak ada post tribulasi, ya. Gereja Tuhan itu diangkat ketika antikris itu mulai berkuasa, ya. Dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya kalau gereja Tuhan sudah disingkirkan, ya. Dan disingkirkan di sini dalam artian dipisahkan dari dunia, ya. Maksudnya itu dipisahkan dari dunia. Gereja Tuhan itu tidak pernah akan disingkirkan seperti yang ditafsirkan oleh banyak gereja, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika gereja Tuhan mengalami pengangkatan, dia akan mengalami pengubahan, ya. Orang-orang yang masih hidup pada masa itu akan mengalami pengubahan dengan menerima tubuh pengubahan itu, ya, yaitu tubuh seperti apa yang dikenakan kepada Yesua, ya. Ada tubuh kebangkitan, ya, seperti Yesua yang bisa menguasai dimensi waktu, bisa menguasai dimensi ruang dan batas-batas ruang, ya. Dia bisa menembus dinding, ya, bisa mengatasi hukum gravitasi, dia bisa terangkat. Tetapi masih dia bisa makan minum, masih bisa, ya. Tetapi dalam keadaan tubuh yang sudah diubahkan. Begitu juga yang sudah meninggal yang akan dibangkitkan juga akan menerima tubuh supranatural seperti itu. Nah, jadi gereja Tuhan itu akan mengalami pengangkatan bukan penyingkiran. Sebab penyingkiran itu adalah berbicara tentang penyingkiran secara jasmani, ya. Kalau saudara belajar ayat-ayat tentang bagaimana bangsa Israel yang dipilih Tuhan, yang jumlahnya 144.000 orang dari 12 keturunan daripada Israel yang dipilih oleh Elohim, yang ada meterai di kepalanya, yaitu meterai nama Bapa Yahweh di kepalanya. Mereka itu akan disingkirkan secara jasmani. Jadi mereka tidak mengalami pengubahan, mereka tidak mengalami pengangkatan, karena orang-orang yang akan disingkirkan itu akan menerima Mesias pada masanya, ya, akan menerima Mesias pada masanya, yaitu 3,5 tahun itu, ya. Awal daripada 3,5 tahun mereka akan disingkirkan, ya. Tapi mereka tidak mengalami pengangkatan. Orang-orang Israel yang mengalami pengangkatan adalah orang-orang Israel Mesianik yang sudah sejak dari awal, ya, mengikuti Yesua. Tapi yang 144.000 orang Israel yang akan disingkirkan itu adalah orang-orang yang baru menerima Yesua ketika mereka melihat mujizat-mujizat ini, ya. Ada pengangkatan, ada pengubahan. Ini orang-orang yang 12 keturunan daripada Israel. Mereka pada waktu itu akhirnya akan menjadi mesianik, akan menerima Yesua sebagai Mesias mereka, dan mereka diberi tanda di dahi mereka. Dan mereka inilah yang akan disingkirkan, seperti Wahyu pasal yang ke-14 itu dikatakan bahwa mereka inilah yang akan mengalami penyingkiran, ya. Karena apa? Karena ini mencirikan penyingkiran secara jasmani, ya. Penyingkiran secara jasmani di mana mereka di sana akan dipelihara selama 1.260 hari lamanya. Mereka akan dipelihara selama 3,5 tahun lamanya, ya. Akan makan dan minum disediakan oleh Elohim pada masa itu. Seperti pada masa mereka keluar dari Mesir,
menuju kepada tanah Kanaan, mereka ada di padang gurun. Ya, itu sebabnya Alkitab, itu sebabnya ayat-ayat itu berkata bahwa perempuan itu akan disingkirkan di tempatnya, ya, di tempat di mana dia pernah ada di sana. Ya, tidak ada gereja yang pernah ada hidup di padang gurun seperti itu. Ya, satu-satunya bangsa, ya, yang pernah dipelihara Tuhan di padang gurun adalah bangsa Israel. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa perempuan itu akan disingkirkan di padang gurun, di tempatnya, ya, di mana dia pernah tinggal di sana, dan dia dipelihara. Artinya pemeliharaan itu adalah berbicara secara pemeliharaan jasmani. Mereka masih bisa makan, mereka masih bisa minum. Ya. Dan kenapa bangsa Israel itu harus disingkirkan secara jasmani? Ya. Tidak diikut sertakan bangsa-bangsa lain. Karena mereka inilah yang akan masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun yang rajanya adalah Yesua. Itu sebabnya dari keturunan mereka, kalau ada yang meninggal 100 tahun masih dianggap muda, bahkan dianggap kena kutuk. Ya, walaupun pada masa itu tidak ada kutuk. Ya, tidak ada kutuk. Ya, tapi dia itu dianggap kena kutuk. Ya, jadi masih ada kematian pada masa 1000 tahun. Itu sebabnya kematian-kematian itu adalah kematian-kematian jasmani. Ya. Jadi orang-orang jasmani pada masa itu adalah orang-orang jasmani bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain yang akan masuk ke sana. Ya. Tidak ada bangsa lain yang masuk ke kerajaan 1000 tahun damai itu, kecuali bangsa Israel. Karena di saat itulah janji daripada Elohim, janji daripada Bapa Yahweh bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu ada di sana. Ya, jadi itu akan tergenapi. Jadi janji Elohim kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut, belum tergenapi sampai detik ini, belum tergenapi sampai hari ini. Dia baru akan tergenapi ketika 144.000 orang yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Mereka secara daging, secara jasmani masih bisa makan minum, masih bisa mati juga. Ya. Tetapi karena di sana kerajaannya Elohim, kerajaannya Yesua, sehingga kualitas hidup itu sangat luar biasa, ya, dan sedikit sekali kematian, sehingga keturunan pada masa itu, ya, akan menjadi 2 suku, yaitu orang-orang yang tinggal di pesisir dan orang-orang yang akan tinggal di pegunungan. Ya. Tidak ada bangsa lain yang dijanjikan oleh Elohim, ya. Tidak ada bangsa lain yang dijanjikan oleh Elohim seperti apa yang dijanjikan kepada Abraham. Ya. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit, banyaknya. Akan menjadi seperti pasir di laut, banyaknya. Ya. Jadi keturunan jasmani pada masa 1000 tahun damai itu adalah berasal dari nenek moyangnya, keturunan 12 keturunan daripada Israel. Sebagaimana kita hidup pada masa ini, ya, kita sebenarnya berasal dari satu keluarga, ya. Keturunan kita semua berasal daripada keturunan daripada Nuh, ya. Kita semua yang ada di dunia ini berasal dari keturunan Nuh dan dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi pada masa 1000 tahun damai, orang-orang jasmani itu hanyalah orang-orang dari keturunan 12 suku bangsa Israel, yang jumlahnya 144.000 orang banyaknya, ya, dengan kualitas yang luar biasa sehingga sedikit sekali ada kematian. Ya, kalau kita melihat hari ini, ya, ada kurang lebih 8 miliar orang yang ada di dunia ini, ya, berasal dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet, ya, sudah mencapai 8 miliar orang, ya, hanya dari 3 keluarga besar, ya. Bagaimana dengan kehidupan yang pada masa 1000 tahun itu? Orang akan mencapai umur seumur pohon. Ya. Orang akan mencapai umur seumur pohon. Akan mencapai 1000 tahun umurnya. Bisa bayangkan dengan jumlah 144.000 orang, dia akan berkembang demikian luar biasanya, akan menjadi begitu padat sekali dunia ini. Lebih padat dengan 8 miliar saat ini. Ya. Dan benar-benar akan menjadi seperti pasir di laut atau bintang-bintang di langit, yang tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya. Akan begitu banyak sekali orang-orang jasmani yang ada di dunia ini. Ya. Itulah yang dilukiskan dengan penyingkiran perempuan yang baru melahirkan itu di Wahyu pasal yang ke-14. Ya. Jadi, bagaimana dengan gereja Tuhan? Ya. Gereja Tuhan, Alkitab mengisyaratkan bahwa yang benar-benar taat kepada firman Tuhan, yang benar-benar melakukan firman Tuhan, yang hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus, mereka akan diubahkan. Kalau Yesua datang pada kali yang kedua, mereka benar-benar akan diubahkan dalam sekejap.
Kemudian mereka akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang dibangkitkan pada masa itu, ya. Dan semua orang telah menerima tubuh kemuliaan. Semua orang telah menerima tubuh supranatural, ya. Dia makan nggak makan tidak akan mati. Ya, dia makan tidak akan lapar. Pada masa itu, orang-orang yang akan disingkirkan masih perlu pemeliharaan, ya. Karena mereka masih jasmani, orang-orang yang disingkirkan itu. Dan itu bukan gereja Tuhan. Nah, bagaimana gereja Tuhan yang tertinggal? Gereja Tuhan yang tertinggal itu hanya dua pilihan, ya. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan penyingkiran bagi gereja Tuhan yang tertinggal, ya. Ini sangat bertolak belakang sekali kalau ada yang menafsirkan bahwa gereja Tuhan yang tertinggal akan disingkirkan. Itu enak sekali gitu, ya. Gereja Tuhan yang tertinggal yang hidupnya seenaknya, hidup di dalam dosa, ya. Ngakunya Kristen tapi hanya KTP, yang hidup asal-asalan tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya. Tiba-tiba ketika ada pengangkatan itu mereka ditinggalkan, kemudian Tuhan kasih dia fasilitas yang luar biasa, ya. Mereka diberi sayap burung nasar, kemudian dia terbang ke padang gurun sana, ya. Enak sekali ya orang hidup, orang yang tidak menghargai keselamatan, orang-orang Kristen yang pura-pura, orang-orang Kristen yang asal-asalan seperti itu. Tiba-tiba disingkirkan, ya, dipelihara selama 3,5 tahun masa Antikris itu enak sekali, ya. Tidak pernah ada semacam itu, ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan semacam itu, ya. Jadi bagaimana nasib orang-orang yang ditinggalkan itu, atau gereja Tuhan yang ditinggalkan? Jemaat-jemaat Tuhan yang ditinggalkan itu karena tidak memenuhi kriteria pengangkatan, ya. Mereka sangat pasti, ya, dan sudah dipastikan mereka akan mati syahid. Ketika ada penyingkiran itu, ya, gereja Tuhan sudah diangkat, kemudian orang-orang pilihan Tuhan dari bangsa Israel itu sudah disingkirkan, 144.000 orang. Maka binatang itu, ya, akan pergi menyerang keturunan perempuan itu, keturunannya yang lain, ya. Karena keturunan yang baru saja dia lahirkan itu sudah diangkat, ya. Ada keturunan yang baru dia lahirkan itu, baik itu berbicara tentang gereja Tuhan yang diubahkan dan gereja Tuhan yang dibangkitkan pada waktu itu. Kemudian mereka sama-sama akan terangkat ke awan-awan, ya. Kemudian naga itu marah, ya, dan dia pergi menyerang keturunannya yang lain, ya. Jadi keturunannya yang lain itu adalah mereka inilah yang tertinggal. Gereja Tuhan inilah yang tertinggal. Gereja Tuhan yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria, ya. Jadi mereka bukan disingkirkan. Enak sekali mereka disingkirkan, gak ada ayatnya, ya. Tidak ada ayatnya. Mereka itu di awal pemerintahan Antikris mereka akan mengalami kematian. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 dikatakan mereka itu akan dikalahkan, ya. Orang-orang kudus yang dikalahkan itu adalah orang-orang yang tertinggal itu. Gereja Tuhan yang tertinggal itu akan dikalahkan, ya. Sebab mereka mati syahid. Mereka harus membasuh jubah mereka ke dalam darah anak domba, ya. Mereka harus membasuh jubahnya sendiri ke dalam darah anak domba. Artinya mereka ada penumpahan darah, mereka mati syahid, ya. Dan yang mengalami mati syahid itu juga termasuk ada orang-orang Israel, ya. Orang-orang Israel mesianik, tetapi juga sekalipun mesianik, mereka tidak memiliki syarat, ya, untuk diangkat. Jadi orang-orang mesianik, orang-orang Israel mesianik pada masa itu yang tidak memenuhi syarat diangkat, ya, dan tidak memenuhi syarat penyingkiran, mereka juga sama-sama dengan orang-orang yang memiliki kesaksian Yesua, ya, akan mengalami kematian, ya, mereka akan mengalami syahid. Dan pertanyaannya apakah mereka diselamatkan? Sudah pasti mereka diselamatkan, ya. Di penghujung masa pemerintahan Antikris itu mereka akan dibangkitkan juga, ya, dan mereka selamat, ya. Orang-orang yang tertinggal itu akan selamat, ya. Kalau mereka memang benar-benar mengalami kematian karena syahid, ya. Mereka memiliki kesaksian Yesua, mereka mengalami kematian karena kesaksian, ya. Jadi pada masa itu kalau mereka mengalami kematian karena mempertahankan iman, mereka selamat, ya. Tapi sebagian yang lain, ya, yang mengalami aniaya pada masa itu, pada akhirnya menyangkal, ya. Pada akhirnya menyangkal karena siksaan yang dahsyat itu, akhirnya mereka menyangkal, ya. Dan ketika mereka menyangkal itu, mereka tidak mengalami kematian, ya. Mereka memasuki masa 3,5 tahun masa Antikris, anti Hamasya itu, mereka tidak mengalami kematian selama 5 bulan, ya.
mereka tidak mengalami kematian, mereka hidup dalam penderitaan. Nah, inilah jabaran daripada kebenaran yang saya sampaikan waktu yang lalu mengenai gereja Tuhan, ya. Jadi gereja Tuhan itu tidak pernah akan disingkirkan di padang gurun seperti tafsiran beberapa gereja, ya. Tetapi gereja Tuhan itu akan mengalami pengangkatan. Gereja Tuhan itu yang tertinggal akan mengalami mati syahid, ya, atau martir. Mereka akan martir pada masa itu, dan yang lain yang sisanya akan menyangkal Yesua, ya. Dan mereka akan menjadi antek-antek pada masa antikris itu, ya. Mereka akan ikut berkuasa pada masa anti Hamasya itu, ya. Dan mereka kehilangan keselamatan mereka. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati bagi kita semua, dan mari kita sama-sama menyelidiki firman Tuhan, karena hari-hari ini, ya, firman Tuhan ini semakin mengasyikkan, karena ketika kita melihat ke kejadian dunia hari-hari ini, kitab Wahyu itu semakin terang benderang, semakin jelas, ya. Nanti waktu yang akan datang saya akan kupas tentang metaverse dan artificial intelligence, ya. Karena hari-hari ini kita melihat begitu cepat sekali berkembang, ya. Saya waktu yang lalu menyatakan bahwa metaverse itu adalah salah satu daripada fasilitas yang akan digunakan oleh pemerintahan yang akan datang, pemerintahan antikris, ya. Dan dia begitu berkembang luar biasa, dan akhirnya ke arah artificial intelligence, dan dia merambah ke semua lini, bukan saja ke dunia maya, tapi sampai ke segala bidang yang ada kita pada saat ini, ya. Dan orang-orang merasa dimudahkan dengan AI ini, ya, dimana itu sangat membantu manusia pada akhir-akhir ini, ya. Tetapi itu juga akan menjadi bumerang bagi keadaan manusia pada masa ini, karena semuanya itu akan dikuasai oleh antikris, ya, dan akan digunakan untuk menghukum orang-orang pada masa pemerintahnya, ya. Semua siapa yang tidak berpihak kepada dia akan disingkirkan, ya. Semua orang-orang yang melawan dia akan gunakan dengan teknologi artificial intelligence, dan tidak ada satu orang pun yang luput dari pandangannya, ya. Jadi kalau orang-orang berhayal, ya, jadi orang-orang berimajinasi kalau mereka hidup pada masa antikris, siap-siap masuk hutan, ya, bawa garam, gitu, ya. Jadi pada masa itu tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi, ya, dari pantauan, ya. Karena semua manusia itu sudah teridentifikasi. Mungkin ada beberapa yang bisa luput, tapi, ya, tinggal tunggu waktu saja, mereka pasti akan terdeteksi, ya. Jadi pada masa antikris itu tidak ada yang bisa luput, ya, karena itu sudah bukan masa gereja, sudah bukan masa kita, ya. Itu masa penghukuman Tuhan bagi dunia ini, ya. Jadi 3,5 tahun itu ada dua kejadian besar pada 3,5 tahun itu, yaitu masa Tuhan menghukum dunia, ya, selama 3,5 tahun, karena pada masa itu dunia ini sudah mencapai puncak kejahatannya, ya, dosanya itu sudah sempurna, sehingga Tuhan mulai mengirimkan tulah-tulahnya, ya. Ada banyak sekali tulah, ya, yang akan Tuhan turunkan untuk dunia ini sebagai hukumannya. Dan pada masa itu anak-anak Tuhan tidak akan mengalami lagi, karena semuanya itu bukan peruntukan bagi gereja Tuhan, ya. Hukuman-hukuman itu bagi dunia yang berdosa ini, ya. Kemudian yang kedua, 3,5 tahun itu adalah memang khusus untuk bangsa Israel yang akan diselamatkan, yaitu 144.000 orang. Kenapa? Karena ini adalah janji Tuhan, ya. Kita tahu bahwa 3,5 tahun masa antikris ini adalah potongan yang terakhir daripada 70 sabat bangsa Israel, ya kan, bahwa ada 70 sabat bangsa Israel, dan 3,5 tahun terakhir bangsa Israel ini ada pada 3,5 tahun masa antikris itu. Itu sebabnya bangsa Israel ini akan terbagi 4, ya. Yang pertama bangsa Israel mesianik, yang pertama bangsa Israel mesianik yang sudah melayani Tuhan sebelum Yesua datang pada kali yang kedua, ya. Mereka akan terangkat bersama-sama, dan sebagian akan tertinggal sebagaimana layaknya dengan gereja Tuhan yang tertinggal, ya. Jadi yang pertama ini Israel mesianik ini, dan yang kedua adalah Israel mesianik, ya. Yang pertama Israel mesianik yang akan ikut bersama-sama terangkat, yang kedua Israel mesianik yang akan tertinggal, ya, tapi mereka mati syahid, ya.
Yang ketiga Israel yang pada akhirnya mesianik, ya, Israel 144.000 orang, ya, yang akan disingkirkan. Dan yang terakhir adalah Israel, tokoh-tokoh Israel, ya, petinggi-petinggi Israel dan masyarakat pada umumnya, bangsa Israel, yang akan menjadi pentolan, akan menjadi pemimpin dunia ini bersama dengan antikris. Mereka lah yang menjadi antikris untuk memerintah bersama antikris di dunia ini. Dan mereka lah yang memegang sistem kendali dunia ini, ya, orang-orang Yahudi pada masa pemerintahan antikris, ya. Jadi bangsa Israel akan terbagi empat golongan, ya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Adonai Yeshua menolong kita sampai pada kedatangannya, Maranatha. Yeshua memberkati kita semua, ya. Shalom, shalom, lehi trauf.